saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah-tengah rasa syukur untuk 13 tahun perjalanan pelayanan GPIB Jemaat Anugerah Sorek menjadi jemaat mandiri, kembali kita diperjumpakan di saat ini dalam ibadah keluarga. Kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi kondisi yang sama-sama kita gumuli berkaitan dengan pandemi COVID-19, namun kita percaya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sebagai keluarga, kita akan bersama-sama menghayati kasih dan kebaikan Tuhan di dalam pemberitaan firman saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kasih-Mu selalu baru kami rasakan. Pertolongan Tuhan nyata. Engkau yang berkenan hadir, menuntun setiap kami menjalani hari-hari kehidupan di tengah-tengah gumul juang bahkan karya pelayanan kami. Di saat ini Tuhan kami datang kepadamu bersama dengan rasa syukur atas penyertaan Tuhan bagi pelayanan gereja Tuhan GPIB Jemaat Anugerah Sorek. 13 tahun dalam karya pelayanan ini, kami percaya bahwa semua karena Tuhan yang setia menuntun, menyertai, menolong kami. Oleh karena itu Tuhan di saat ini, ketika kami akan belajar dari firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, serta mampukan kami untuk dapat menghayati kekayaan firman-Mu, dan pada akhirnya Tuhan jualah yang akan terus menuntun kami untuk menjadi pelaku firman. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab yang akan kita renungkan dalam ibadah keluarga di saat ini bersama dengan sukacita 13 tahun penyertaan dan berkat Tuhan bagi GPIB Jemaat Anugerah Sorek. Perikop kita dari kitab Imamat pasal 9. Kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-24. Kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu,
Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Persekutuan GPIB Jemaat Anugerah Sore dalam mengimani perjalanan pelayanan di usia yang ke-13 tahun, dilembagakan sebagai jemaat mandiri. Ketika kita melihat bagaimana penyertaan pemeliharaan Tuhan yang juga menuntut kita untuk menghayati bahwa ada tanggung jawab yang Allah percayakan bagi kita semua dalam rangka melanjutkan karya pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita di saat ini berbicara kepada kita, mau mengarahkan kita tentang tanggung jawab. Yang namanya manusia, setiap kita pasti memiliki tanggung jawab. Dan ketika kita melihat itu didasarkan pada identitas kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan keseharian kita. Ketika bicara tanggung jawab kita sebagai guru dalam rangka memperlengkapi, mengajar, mendidik, demikian juga kita sebagai orang tua, dan juga ketika bicara dalam konteks pelayanan kita selaku presbiter, diakon, penatua, dan pendeta. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa apapun tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada kita, bahkan sebagai jemaat sekalipun, yang dibutuhkan dari kita adalah bagaimana kita mengerjakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab itu kalau kita melihat bahwa itu dilakukan di dalam pola, di dalam pemahaman untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita mencermati perikop kita di saat ini dari kitab Imamat pasal 9, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-24. Bagaimana kitab Imamat ini merupakan kitab yang ditulis dalam rangka mengajarkan bangsa Israel dan para imam tentang bagaimana cara menghampiri Tuhan dan juga menjelaskan standar hidup kudus yang ditetapkan Tuhan bagi umatnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat apa yang coba disampaikan oleh kitab Imamat berkaitan dengan perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan juga kepada Harun dan anak-anak Harun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perintah Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya disampaikan melalui Musa dalam rangka memberikan kurban penghapus dosa untuk diri Harun, sedangkan perintah bagi bangsa Israel adalah kurban penghapus dosa dan juga kurban keselamatan. Ya, kalau kita melihat bagaimana tampilan para imam yang berasal dari suku Lewi dan keturunan Harun, di mana fungsi imam adalah menjadi penghubung antara Tuhan dan manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kitab Imamat juga dengan secara terperinci memberikan penjelasan kepada kita bagaimana sistem pengorbanan dan pendamaian antara Tuhan dan umat. Dalam peristiwa ini kita dapat mengetahui bagaimana dan beberapa alat kurban yang akan dipersembahkan. Mezbah adalah tempat untuk membakar kurban persembahan,
Sedangkan kurban adalah persembahan yang akan dipersembahkan bangsa Israel kepada Tuhan. Yang kalau kita melihat dari kategori ternak, menampilkan kepada kita tentang bagaimana ternak jantan, lembu, kambing, domba. Apabila tidak ada, maka itu dapat diganti dengan burung tekukur dari anak burung merpati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat di dalam kitab Imamat pasal 9 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-24 mengatakan kepada kita bagaimana Harun dan anak-anak Harun melakukan semuanya itu dalam tanggung jawab. Mereka melakukan semua itu karena mereka mendengarkan apa yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk mereka, dan itu mereka lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat bagaimana rasa tanggung jawab yang ada di dalam diri Harun dan juga anak-anak Harun, bagian ini mau mengatakan juga bahwa kalau Harun dan anak-anak Harun saja bersikap taat, bersikap setia, dan bersikap tanggung jawab untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi mereka lewat Musa, ini jugalah yang mau diarahkan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita melihat bagaimana Harun dan anak-anak Harun, ketika mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka, bukan berarti mereka lepas dari yang namanya kesulitan. Mereka bukan tidak diperhadapkan dengan tantangan ketika mereka harus melaksanakan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita menyajikan kepada kita bagaimana situasi yang coba ditampilkan ketika Harun dan anak-anak Harun tatkala mereka melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh rasa syukur, melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Perikop kita menampilkan kepada kita bahwa bagaimana menyajikan kepada kita ketika Musa dan Harun masuk ke dalam mezbah, dan ketika mereka keluar, mereka juga memberkati umat yang ada pada saat itu. Dan pada akhirnya ketika bangsa itu melihat bagaimana persembahan yang mereka persembahkan untuk Tuhan, memberikan gambaran bahwa persembahan mereka diterima oleh Tuhan, umat kemudian bersorak-sorai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, simbol ini mau mengatakan bahwa atas apa yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan juga anak-anak Harun mendatangkan sukacita bagi umat. Bagian ini juga berbicara kepada kita. Ketika kita melaksanakan tanggung jawab siapapun kita, baik ketika itu bicara tanggung jawab berkaitan dengan identitas pekerjaan kita, atau bicara tanggung jawab dalam ranah keluarga, bahkan persekutuan, baik selaku presbiter pun sebagai jemaat Tuhan, mau mengatakan kepada kita bahwa masing-masing kita dipercayakan tanggung jawab. Oleh karena itu, ketika kita melihat bagian ini, mengatakan kepada kita bahwa lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh rasa syukur, dan semuanya itu dalam rangka memuliakan Tuhan. Karena dapat kita bayangkan kalau kita melakukan tanggung jawab ini karena kita melihat kepada objek manusia, siapa yang ada di depan kita, siapa yang ada di sekeliling kita, apa yang kita dapatkan dari apa yang akan kita lakukan. Pada akhirnya kita melihat bahwa tanggung jawab kita hanya sebatas kalau mendapat pengakuan, mendapat penghargaan, mendapat pujian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, jujur kita katakan dan jujur kita akui bahwa di tengah-tengah situasi saat ini mungkin agak sulit kita menemukan orang yang bertanggung jawab. Mengapa? Karena ketika kita disodorkan tanggung jawab tanpa kita sadari, kita sering kali membela diri mengatakan bahwa kita punya kesibukan, kita punya pekerjaan. Tetapi mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita melakukan tanggung jawab kita dengan penuh keseriusan, dengan penuh kejujuran, kita melihat bahwa semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan.
merefleksikan bagian ini di dalam perjalanan pelayanan GPIB Jemaat Anugerah Sorek di 13 tahun menjadi jemaat mandiri. Ada banyak hal yang perlu kita renungkan. Di perjalanan 13 tahun ini, sudahkah kita pertama-tama sebagai presbiter, kita bertanggung jawab terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita? Kehadiran GPIB bukan hanya sebatas pada bangunan, tetapi kehadiran GPIB adalah juga menampilkan bagaimana persekutuan yang bertanggung jawab untuk mewujudkan damai sejahtera Allah, yang bertanggung jawab untuk bagaimana menghadirkan kasih dan kebaikan Kristus bagi banyak orang di sekeliling kita. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan. Perjalanan 13 tahun ini juga menuntut kita semua untuk mari kita bertanggung jawab atas pelayanan ini. Sudahkah sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita saling menopang, kita saling mendukung, kita saling bergandeng tangan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau kita merasa bahwa tanggung jawab ini cukup untuk 1-2 orang saja, tanpa kita sadari, kita sedang membuka ruang untuk terjadinya gesekan. Kita sedang membuka ruang untuk terciptanya perpecahan. Tetapi mari, lewat perikop kita di saat ini mengajarkan saya dan saudara-saudara, bahkan kita semua, mari kita bertanggung jawab atas segala apapun yang Allah percayakan bagi pelayanan gereja Tuhan, GPIB Jemaat Anugerah Sorek. Sehingga pada akhirnya, sebagaimana ungkapan sorak-sorai yang boleh dinyatakan oleh umat ketika mereka melihat bagaimana Allah memberkati mereka, ini jugalah yang seyogyanya kita miliki sebagai umat yang telah diberkati oleh Tuhan. Perjalanan 13 tahun GPIB Jemaat Anugerah Sorek menjadi jemaat mandiri semata-mata karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita refleksikan kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata, hadir, ada dalam kehidupan persekutuan kita. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selamat menghayati perjalanan penyertaan Tuhan bagi pelayanan Gereja Tuhan GPIB Jemaat Anugerah Sorek. Yakin dan imani Tuhan Yesus menyertai berkati kita semua. Amin.